Wow, inilah dia sepak bola. Persib Bandung harus menerima hasil imbang kala menghadapi Arema FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 2-2. Terlebih dahulu, Persib bisa ciptakan gol di menit 9 dari titik putih penalti lewat David da Silva. Arema bisa samakan kedudukan 1-1 lewat Didik Setiawan di menit 16 dan Persib bisa ciptakan gol kedua lewat Ciro Alves di menit 27, asis dari David da Silva, dan gol kedua Arema dicetak oleh Gustavo Almeida di menit 55, asis dari Loko Lingoy. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Nah, selesai pertandingan Persib menghadapi Arema, banyak penikmat sepak bola, pendukung Persib Bandung bertanya kepada aku di berbagai macam media sosial yang aku miliki, teman-teman. Salah satu pertanyaan yang banyak ditujukan lewat Instagram aku @tommy_deski. Bang Tom, bagaimana kepemimpinan wasit Yance di laga ini? Tentu nggak akan satu persatu kita bahas kejadian-kejadian yang ada di atas lapangan. Kalau semuanya satu persatu kita bahas, nanti videonya ini hanya membahas wasit, yang esensinya kita kan berupaya membahas dari sisi taktikal. Nah, berhubung karena itu, aku akan membahas pelanggaran-pelanggaran di atas lapangan yang paling banyak ditanyakan kepada aku. Nah, setelah aku rangkum, ada dua yang paling banyak ditanyakan kepada aku, dan nanti ada beberapa pelanggaran lain yang aku elaborasi ya teman-teman ya. Apakah keputusan wasit tidak memberikan penalti bagi Persib Bandung setelah Ciro Alves melakukan tendangan, kemudian bola tersebut terkena pemain Arema FC, yaitu Almeida? Keputusan wasit sudah tepatkah? Nah, kalau kita bicara law of the game, harusnya di situ Persib Bandung mendapatkan penalti karena Almeida posisi tangannya dikategorikan sudah termasuk unnatural bigger. Bang Tom, apa itu unnatural bigger? Nah, ini pembahasan yang rutin kita bahas dari musim kemarin sampai saat kita membahas pertandingan Persib menghadapi Arema. Jadi kalau aku total teman-teman, hampir kita singgung tentang unnatural bigger itu sampai 40 kali. Bukan hanya membahas Liga Indonesia, tetapi liga-liga lain. Nah, secara sederhananya, tangannya itu membesar, melebar secara tidak wajar. Untuk case Almeida, tangannya melebar, itu kategori unnatural bigger. Jadi kalau kita bicara case Ciro melakukan tendangan kemudian bolanya terkena ke posisi Almeida, di situ Persib harusnya mendapatkan penalti. Itu gerakan Almeida bukan merupakan konsekuensi dari perputaran tubuhnya. Jadi itu ya melebar secara tidak wajar. Lawan dari terminologi unnatural bigger itu ada namanya natural bigger. Natural bigger itu, nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, nggak semua bola kena tangan itu dikategorikan penalti. Contoh, natural bigger itu tidak dikatakan penalti. Natural bigger ini pun udah sering kita bahas. Kalau misalnya teman-teman yang sudah lama mengikuti kanal YouTube Tommy Deski pasti udah paham. Contoh natural bigger itu, tangannya itu merapat seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi kan kita sering lihat pemain bola itu kadang tangannya itu ke belakang, merapat ke posisi tubuhnya ataupun ke depan seperti ini. Nah, tujuannya apa? Biar tidak melebar secara tidak wajar. Nah, jadi itu kategori unnatural bigger. Nah, meski bola posisi tangan kita gini, melindungi kayak gini, kena tangan, itu tidak penalti. Kecuali kalau misalnya melebar tangan kita. Melebar tuh kayak gini secara tidak wajar. Ini handball. Kayak gini handball secara tidak wajar melebar. Nah, kayak gini handball juga nih. Nah, nih. Oke, kayak gini. Handball juga karena secara tidak wajar. Nah, jadi kalau kita bicara case itu, Persib harusnya mendapatkan penalti sekali lagi. Nah, inilah dia ketika kita bicara law of the game, aturan, satu pelanggaran aja sudah hampir 5 menitan kita membahasnya. Kemudian masuk yang kedua. Bang Tom, drop ball yang terjadi di pertandingan ini, apakah keputusan wasit
sudah tepat. Di case tersebut, bola yang dikuasai oleh Ciro Alves asiknya terkena ke posisi dari wasit Sanche Lawita. Bukannya Persib tetap mendapatkan keuntungan bang dari drop ball tersebut, karena Persib lah terakhir kali yang mendapatkan ataupun menguasai bola. Nah, ini ada penjelasannya lagi teman-teman. Berdasarkan law of the game pasal 8 tentang the start and restart of play, wasit akan memberikan drop ball kepada kiper jika bola mengenai wasit di dalam area penalti tim kiper itu. Sekali lagi, wasit akan memberikan drop ball kepada kiper jika bola mengenai wasit di dalam area penalti tim kiper itu. Dengan kata lain, tidak peduli tim manapun yang terakhir menyentuh bola sebelum mengenai wasit di dalam area penalti, kiper tim bertahan akan mendapatkan bola tersebut. Di pertandingan ataupun di case tersebut, akhirnya kiper Arema Julian mendapatkan drop ball. Untuk case tersebut, pada saat Ciro sedang menguasai bola dan memberikan passing, kemudian kena ke posisi wasit Sanche Lawita, teman-teman, keputusan wasit sudah benar. Ya, jelas ya teman-teman. Untuk dua momen itu, ada sih satu momen lagi di saat Ahmad Figo, pemain Arema FC, melakukan pelanggaran dikala Persib Bandung berpotensi melakukan transisi ataupun counter dan menghasilkan sebuah peluang tentunya. Nah, di situ Ahmad Figo, fullback kanan Arema, melakukan tackle ataupun pelanggaran dan terhentilah pertandingan. Wasit pun menganggap itu sebuah pelanggaran. Nah, wasit tidak memberikan kartu kuning kedua kepada Ahmad Figo. Banyak orang katakan itu harusnya kartu merah dong. Nah, kalau kita lihat track record, bukan track record sih, jejak sebelum terjadi pelanggaran tersebut, Ahmad Figo sudah mendapatkan kartu kuning di menit 79. Kemudian kejadian Ahmad Figo melakukan foul kedua kepada pemain Persib Bandung itu kan di akhir-akhir pertandingan, ataupun belum lama lah dari kejadian pertama Ahmad Figo mendapatkan kartu kuning. Nah, ini menjadi problem sih bagi sepak bola Indonesia kita teman-teman. Kalau misalnya jarak pelanggarannya itu dari pelanggaran pertama dengan pelanggaran kedua itu rapat, biasanya keputusan pertama tegas, keputusan kedua penuh pertimbangan. Kalau kita bicara situasi keuntungan, jelas Persib mendapatkan keuntungan. Advantage Arema dalam momen itu lewat Ahmad Figo melakukan tactical foul. Harusnya itu pemain Arema Ahmad Figo mendapatkan kartu merah ataupun kartu kuning kedua. Ini bukan hanya kita bicara wasit Sanche, banyak yang sudah kita bahas soal wasit-wasit Liga Indonesia. Kalau misalnya momen pertama langsung tegas, misalnya memberikan kartu kuning, kemudian pemain yang sama melakukan pelanggaran lagi, itu kadang mikir-mikir tuh, kalau kartu kuning ini bakalan apa nih, keluar pemain tersebut. Nah, itulah yang menjadi PR kita bersama. Udah jelas ya teman-teman ya? Semoga bermanfaat. Oke, sebelum masuk ke papan taktikal, ada beberapa hal yang menarik. Tadi sudah aku katakan di awal opening video ini, Persib bukan yang nggak bagus. Ini dia sepak bola. Persib dengan gaya permainan yang sama seperti yang sudah kita lihat bersama Wayan Hodak kembali melakukannya di laga ini. Yang membedakan itu apa? Efektivitas. Di pertandingan menghadapi Arema, Persib melakukan 6 on target, 2 tercipta gol. Banyak peluang-peluang yang didapat oleh Persib Bandung. Kenapa aku katakan inilah dia dunia sepak bola? Karena di laga-laga yang lalu, Persib Bandung itu sedikit mendapatkan peluang, langsung bisa jebret, menciptakan gol. Efektif banget. Dan di sisi lain, di pertandingan ini contohnya nyata teman-teman, banyak peluang yang didapatkan Persib, efektivitas nggak ditemukan. Nah, itulah dia sepak bola. Nggak selamanya kadang efektivitas itu clinical di depan gawang bisa secara konsisten didapat oleh tim. Kemudian kedua, ini seperti deja vu apa yang didapat oleh Alberto Rodriguez. Saat Arema menghadapi Persib di pertemuan pertama, kita membahas nih tentang Alberto Rodriguez, sisi kecepatannya diekspos. Dan itu diekspos oleh Gustavo Almeida. Ini videonya. Dan di pertandingan kedua menghadapi Persib Bandung, di putaran kedua maksudnya teman-teman, situasi itu terulang nih. Alberto Rodriguez posisinya dicecar lagi oleh Almeida yang mendapatkan bola panjang, bola atas teman-teman, bola daerah. Gustavo Almeida ngepush, ngajak lari. Itulah dia kelemahan Alberto Rodriguez dan kesulitan Alberto Rodriguez. Seperti deja vu.
Ini hal-hal yang harusnya bisa sih dimanfaatkan oleh lawan saat menghadapi Persib. Ketika Alberto memiliki masalah dari sisi kecepatan dan Gustavo Almeida sudah memberikan contoh. Memang kalau kita bicara Alberto Rodriguez di momen gol yang didapat oleh Gustavo, dari sisi coveringnya, kecepatan yang dimiliki oleh Alberto Rodriguez nggak di covering secara optimal oleh pemain-pemain Persib Bandung untuk di momen itu. Kalau kita lihat di momen saat menghadapi Madura dan yang lalu-lalu teman-teman, Kuivers biasa bantu banget itu posisi dari Alberto Rodriguez dari sisi kecepatan teman-teman. Nah, karena ini posisinya bola panjang dan Gustavo Almeida pun coba menarik pergerakan Alberto, jadi kan pertukaran posisi dilakukan. Alberto ke posisi Kuivers, Kuivers isi posisi yang ditinggalkan oleh Alberto. Nah, jadi hal-hal ini menjadi pelajaran juga bagi Persib Bandung ke depannya. Oke, kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Coach Boyan Hodak bersama Persib Bandung gunakan pola 1-4-2-3-1 atau bisa menjadi 1-4-4-2 ataupun 1-4-4-1-1. Di belakang Teza, 4 back Edo, Alberto, Kuivers, Putu. Double pivot Irianto, Klok, sayap kiri Ciro, sayap kanan Beckham, Madinda, David De Silva. Arema bersama Fernando Valente gunakan pola 1-4-4-2. 4-4-2 yang dimiliki oleh Arema ini ketika tanpa bola nggak sedikit pun tertarik ke trigger ya kepada pemain-pemain Persib Bandung, sehingga shape defendingnya compact banget, rapat, dan membuat pemain-pemain Persib pun kesulitan. Di pertandingan ini Arema mundur, Jayus, Ariel, Ginanjar, Dedik, Gustavo. Posisi Dedik ini pun kadang dia berada di posisi belakangnya Gustavo. Oke, seperti ini. Nah, kemudian Irianto sebagai holding, Klok naik bergerak ke depan di koridor half space, Madinda di koridor half space kanan, Madinda, Beckham di kanan, Ciro di kiri, Edo naik, Futu naik, Kuivers dan Alberto. Nah, seperti inilah skema yang dimiliki oleh Persib ketika melakukan attacking. Ini pun tergantung dinamika. Kadang Madinda sebelah kiri, Klok sebelah kanan. Nah, untuk pertandingan ini, Ariel dan Jayus bagus banget untuk bisa mengantisipasi pergerakan Klok atau Madinda. Serta secara numerikal coba memang diciptakan oleh Persib Bandung di sektor tengah. Contoh seperti ini, Irianto masuk ke tengah, kan ada muncul situasi 3 versus 2. Klok, Irianto, Madinda menghadapi double pivot Arema FC. Nah, Dedik Setiawan sebagai shadow bagus. Contoh dari belakang, Persib sirkulasikan bola. Di sini Dedik sebagai shadow menutup jalur passing ke posisi Irianto, sehingga harus dulu ke posisi ini. Nah, jadi numerical permainan superiority di area tengah coba dibendung oleh pemain-pemain Arema FC. Dan Persib Bandung pun aku lihat kadang terlalu buru-buru memberikan bola ke depan. Nah, ada satu momen Boyan Hodak pun kan meminta agak sedikit tenang. Nah, karena pada esensinya kita harus mengerti juga teman-teman, bukan hanya kita memberikan bola cepat ke depan, tetapi bagaimana passing kita itu menggerakkan pemain lawan. Kalau kita memberikan bola cepat ke depan, nggak menggerakkan lawan, kan sama aja, nggak muncul ruang. Nah, itu kutipan yang aku ambil dari Pep Guardiola. Kala Pep bilang ke pemain-pemainnya di Man City, kalau mau passing, gerakkan dulu lawan. Kalau udah gerak, kan muncul ruang. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh Persib Bandung. Nggak begitu banyak lah ya dimiliki oleh Persib Bandung di pertandingan ini. Lalu, ketika situasi skema seperti ini dilakukan oleh Persib Bandung pada fase attacking, teman-teman, lalu muncul kesulitan bagi sektor tengah Persib mengantisipasi transisi yang dimiliki oleh Arema FC. Nah, misalnya bola dari Ciro pun gila pertandingan kali ini dia teman-teman, sering banget diekspos, sedangkan Beckham nggak begitu prima. Di babak kedua Preds pun dimasukkan nggak begitu prima. Nah, Ciro misalnya bola berhasil diantisipasi Vigo. Pemain-pemain Arema coba nih menciptakan unggul orang di sektor tengah langsung. Lokolikoy naik, Ginanjar naik. Sektor tengah yang aku maksud itu di posisinya Irianto. Kan Irianto hanya sendiri sebagai holding. Pada fase attacking, Klok, Madinda akan bergerak ke depan. Inilah fungsinya Dedik dan Gustavo ditempatkan di posisi ini. Jadi misal posisi Vigo terima bola, ataupun Lokolingai terima bola, ataupun Jayus, ataupun Pablo Ariel, teman-teman, sudah jelas orientasi bola itu akan mengarah ke posisi Gustavo ataupun Dedik. Karena Irianto akan sulit men-screening ataupun memblok aliran bola ke posisi Gustavo ataupun Dedik karena kalah orang. Itu kan terus direpetisi, dan itu salah satu ide yang bagus banget
dilakukan oleh Arema FC, di samping compactness yang dimiliki oleh Arema FC. Dari laga Arema ini pun kita bisa belajar yang namanya efektivitas. Mereka melakukan 3 on target dan bisa menciptakan 2 gol. Berbanding terbalik sama Persib Bandung. Itulah dia sepak bola. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.